Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Video kali ini kita masih belajar seputar array. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya ataupun text editor favorit teman-teman ya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita JavaScript tutorial. Kita akan membuat direktori 116 yaitu array flat. Jadi kita akan belajar terkait dengan fungsi prototype yaitu flat ya. Oke, saya akan masuk ke direktori 116. Saya akan clear screen, saya akan buka neopim-nya. Oke, kita akan buka sidebar-nya. Saya akan tekan A, saya akan buat file index.html, saya tekan A lagi, saya akan buat folder JS dan file script.js. Oke, dua file ini ya. Nah, pertama saya akan buat tag HTML-nya, CSS-nya kita hapus dulu, tidak kita pakai saat ini ya. Oke, saya tekan escape dan save. Nah, sekarang untuk JavaScript-nya kita buka dan sidebar-nya kita tutup ya. Oke. Nah, terkait dengan fungsi flat, nah kita ini baru diperkenalkan sejak ES 2019 ya. Nah, array yang namanya array prototype flat. Nah, ini adalah sebuah metode untuk membuat array baru dengan semua elemen subarray dilakukan secara rekursif hingga kedalaman tertentu. Kalau istilah saya kayak mengekstrak beberapa kumpulan dari subarray menjadi satu array utuh ya. Itu kalau saya ya. Kita lihat ya dengan contohnya ya. Misalkan saya memiliki sebuah konstanta numbers, nah seperti ini. Kemudian saya mau kasih datanya 1, 2, kemudian di sini ada subarray-nya 3, misalkan ya 4, 5. Nah, seperti ini. Jadi ada array di dalam array. Kemudian kita akan buat satu variabel baru, konstanta misalkan flat numbers. Nah, ini akan kita gunakan fungsi yang namanya flat. Nah, seperti ini ya. Nah, pertama kita akan cetak dulu. Kita akan console.log. Pertama kita akan cetak numbers-nya. Kemudian kita juga akan cetak yang flat numbers-nya juga. Oke, kita save. Nah, kita akan coba buka browsernya, live servernya. Ctrl L. Oke, live servernya jalan ya. Klik kanan, inspect konsol. Nah, lihat ya teman-teman. Yang ini dia memiliki data ini ya. 1 2, kemudian di sini ada subarray-nya 1 2, dia subarray-nya 3 4 5. Nah, kalau yang satunya ini sudah jadi 1 2 3 4 5. Karena kita sudah menggunakan fungsi flat. Nah, dari flat ini sehingga dia menjadi satu array utuh. Nah, ini contoh yang memiliki satu subarray. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memiliki lebih dari satu? Nah, misalkan kita buat konstanta lagi, number 2. Nah, kita akan buat 2 subarray, 1, 2, kemudian di sini ada array lagi, misalkan 3,4, array, tambahin 1 lagi, kemudian array-nya 6,7. Nah, seperti ini ya. Kita memiliki dua sub array. Nah, kemudian dari sini kita coba misalkan flat numbers 2 sama dengan kita akan dari flat numbers 2 dot flat. Nah, kita ambil dari sini. Kita coba cetak console.log flat numbers 2. Kita save. Nah, ini masih ada ya. Nah, supaya ini bisa ke ekstrak, maka kita kasih di sini ya. Kedalamannya kita tambahkan 2. Kalau kita save sekarang, lihat semuanya sudah menjadi 1. Nah, ini yang disebut dengan penambahan kedalamannya seperti apa? Karena di sini kita memilih dua sub dari array, kita
definisikan 2, maka dia menjadi satu yang utuh seperti ini. Oke ya. Nah, contohnya seperti itu. Kalau misalkan kita memiliki data yang lebih banyak lagi. Nah, kita ada cara lain kalau misalkan kita memiliki lebih banyak, bukan di isi 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, konstanta misalkan numbers 3 sama dengan kita memiliki array misalkan 1,2, 3, 4, 5, kemudian dalamnya lagi ada 6, 7, dalamnya lagi ada lagi misalkan 8, 9. Nah, seperti ini arraynya ya. Jadi menumpuk. Nah, ini juga bisa kita lakukan flat. Misalkan konstanta flat number 3 sama dengan kita ambil dari number 3 dot flat. Nah, di sini kita definisikan infinity. Artinya dia terus sampai habis akan di ekstraknya atau di loopnya. Nah, kita akan coba cetak console.log flat number 3. Oke, kita save. Nah, lihat ini juga kita berhasil ya, jadi satu buah array. Nah, itu ya untuk infinite dari sebuah flat array. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memiliki array kosong dan kita ingin menghasilkan array yang sempurna juga seperti ini. Nah, kita juga bisa menggunakannya. Nah, kita contohkan ya, misalkan saya membuat konstanta number 4. Nah, misalkan kita memiliki array-nya 1,2, kemudian ada array kosong seperti ini ya, 4, kemudian 5 seperti ini ya. Ada 2 array kosong. Nah, ini bisa saja terjadi. Nah, karena bisa saja ada null di dalam data yang kita masukkan. Nah, kita akan coba supaya ini sequence. Misalkan kita akan ambil dari number 4 dot flat, langsung aja seperti ini ya. Nah, ini tidak ada sub dari array-nya. Kita console.log sequence. Kita save, lihat ini sudah array utuh ya. Yang kosong-kosongnya sudah hilang. 1, 2, 3, 3-nya nggak ada. 1, 2, 4, 5. Oke, itu fungsi yang kadang penting tapi kadang terlewatkan tanpa kita perhatikan ya. Untuk membuat array kita clean, tidak ada data null yang kosong ataupun yang tadinya memiliki sub array menjadi satu array utuh. Nah, kita bisa menggunakan fungsi ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.